Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah peradaban, sebuah kota besar yang terkubur di bawah rimbunnya hutan atau bahkan tenggelam di dasar samudra. Hilang selama ribuan tahun, dan sekarang sedikit demi sedikit rahasianya mulai terungkap. Ini adalah gema dari dunia yang pernah sangat maju, lalu tiba-tiba lenyap. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Mana yang menurut Anda lebih mengerikan? Sebuah kota yang dihancurkan dalam sekejap mata, atau kota yang perlahan-lahan ditinggalkan, dilupakan, sampai akhirnya cuma jadi mitos. Ada kota-kota yang benar-benar ditelan bumi. Hutan rimba mengambil alih kembali wilayahnya, menutupi alun-alun, kuil-kuil megah, dan perlahan menghapus semua jejak peradaban manusia dari peta dan ingatan. Terus ada juga yang nasibnya lebih dramatis lagi, ditarik ke bawah ombak. Coba bayangin, pusat kota yang tadinya super ramai, dengan istana dan patung-patung besarnya, sekarang hening senyap di dasar laut. Jadi dunia yang sama sekali berbeda. Dan yang mungkin paling bikin merinding, ada kota-kota yang seolah-olah lenyap begitu saja dari sejarah. Nama mereka cuma bertahan sebagai legenda, cerita dari mulut ke mulut, sampai akhirnya sebuah penemuan arkeologis yang mengejutkan membuktikan kalau mereka itu nyata. Oke, kita mulai dulu dari skenario yang paling dramatis. Kota-kota yang musnah dalam sekejap mata, dihantam oleh kekuatan alam yang, ya ampun, gak bisa dilawan. Inilah nasib Helike, sebuah kota Yunani kuno yang sangat penting pada masanya. Dan yang paling ironis, Helike ini pusat pemujaan Poseidon, dewa laut dan gempa bumi. Jadi mereka dihancurkan oleh kekuatan dewa yang paling mereka puja. Yang bikin syok dari cerita Helike itu, kecepatannya. Cuma butuh 1 malam. Bayangin, dalam 1 malam, sebuah kota metropolitan yang sibuk dan kaya raya berubah jadi legenda. Keesokan paginya, tim penyelamat datang, dan yang mereka temukan cuma lautan yang tenang, nggak ada sisa. Sekarang kita geser sedikit ke Mesir, ke kota pelabuhan legendaris Tonis Herakleion. Selama ribuan tahun, orang-orang mengira kota ini cuma ada di teks-teks kuno, dianggap fiksi. Sampai akhirnya, kota ini ditemukan kembali di dasar laut Mediterania. Dan lokasinya itu, 6,5 km dari garis pantai Mesir yang sekarang. Jadi, gimana ceritanya kota pelabuhan ini bisa tenggelam sejauh itu? Kemungkinan besar karena gempa bumi yang membuat tanah di bawahnya itu mencair, atau dalam istilah teknisnya, likuifaksi, lalu menelan seluruh kota. Dan begitu ditemukan, isinya itu luar biasa. Kita nggak ngomongin penemuan biasa loh. Ada puluhan bangkai kapal, ratusan jangkar, koin-koin emas, sampai patung-patung raksasa. Ini bukti kalau Tonis Herakleion bukan cuma pemukiman, tapi pusat peradaban yang super sibuk dan kaya raya. Tapi, nggak semua kota hilang karena bencana besar yang instan. Beberapa mengalami akhir yang jauh lebih sunyi. Mereka nggak hancur lebur, tapi pelan-pelan ditinggalkan, ditelan alam, dan akhirnya dilupakan oleh waktu. Sekarang, coba kita lihat Mahendra Parvata. Namanya aja udah keren, Gunung Indra yang Agung. Selama berabad-abad, kota ini benar-benar tersembunyi di bawah lebatnya hutan Kamboja. Keberadaannya cuma diketahui dari tulisan-tulisan kuno, tapi lokasinya di mana, itu misteri besar. Terus pertanyaannya, gimana cara nemuin kota yang udah ketutup hutan ribuan tahun? Nah, disinilah teknologi modern jadi pahlawan. Dengan pemindaian laser dari udara yang namanya LIDAR, para arkeolog bisa seolah-olah melihat menembus kanopi hutan. Dan untuk pertama kalinya, peta kota yang hilang ini terungkap. Dan yang mereka temukan itu bukan cuma sekedar desa kecil. Sama sekali bukan. Mahendra Parvata punya infrastruktur yang canggih. Ada kanal, jalan raya, bendungan, bahkan area pertambangan. Belum lagi puluhan kuil dan ratusan situs misterius yang sampai sekarang tujuannya masih jadi teka-teki. Ada lagi cerita yang lebih unik, dari kota Maya bernama Lagunita. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya alam bisa menghapus jejak kita. Kota ini saking tertutupnya oleh hutan, sampai-sampai harus ditemukan 2 kali. Ditemukan pertama kali tahun 70-an, terus lokasinya hilang lagi, dan baru ketemu lagi di tahun 2014. Gila kan? Oke, setelah melihat semua kisah ini, apa sih intinya? Apa pelajaran yang bisa kita, peradaban modern, ambil dari runtuhnya dunia-dunia kuno ini? Jadi intinya ada 2 skenario utama kiamat buat sebuah kota ya. Ada murka alam yang tiba-tiba, gempa, tsunami yang bisa menghapus kota dalam sekejap. Tapi ada juga proses yang pelan tapi pasti, ditinggalkan dan alam mengambil alih. Mau cepat atau lambat, dua-duanya sama-sama mematikan.
Pada akhirnya, cerita-cerita ini bukan cuma dongeng masa lalu loh. Ini tuh kayak cermin buat kita sekarang. Tantangan yang mereka hadapi dan gagal atasi, naiknya permukaan laut, perubahan lingkungan, itu mirip banget sama tantangan yang kita hadapi hari ini. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Ketika para sejarawan di masa depan nanti melihat kembali zaman kita, apa ya yang akan mereka temukan? Apakah reruntuhan kota-kota kita yang tenggelam? Atau sisa-sisa peradaban yang berhasil belajar dari masa lalu dan menemukan cara untuk bertahan?